I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off. Soroti kehadiran legenda Chelsea, ketum PSSI sebut negara tetangga ketakutan. Jelang Piala Dunia U17 2023, PSSI mempersiapkan skuad U17 dengan serius. Selain menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih kepala, PSSI juga tunjuk Sintayong serta pelatih Garuda Select Dennis Wise untuk turut membantu. Kehadiran Dennis Wise rupanya jadi sorotan media Vietnam, di mana salah satu media Vietnam Canto Online mengulas kehadiran legenda Chelsea itu di Timnas Indonesia U17. Di pihak tuan rumah, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menyiapkan skuad terbaik untuk bisa melawan tim-tim terkuat di dunia. Bahkan PSSI telah mengundang legenda klub Chelsea Dennis Wise dan pelatih Timnas Indonesia Sintayong untuk memilih pemain terbaik di tim U17 Indonesia. Tulis Canto Online. Adanya media asing yang riuh menyoroti sepak bola Indonesia pun sampai ke telinga Erick Thohir. Menurut orang nomor satu di PSSI ini, perkembangan sepak bola sudah ada di arah yang benar. Meski memang masih harus ada banyak perubahan di sana dan sini. Satu hal yang menjadi indikator adalah banyaknya media dari negara tetangga yang mulai membahas perkembangan sepak bola Indonesia. Karena memang belakangan ini media-media dari Vietnam dan Malaysia cukup rutin mengikuti perkembangan sepak bola tanah air. Lihat dong, media negara tetangga sudah berisik banget sekarang. Artinya apa? Takut? Alhamdulillah, yang tadinya dicuekin sekarang takut. Terang Erick Thohir. Lebih dari itu, Erick Thohir mengingatkan PSSI dan semua pihak untuk tetap berhati-hati, sebab sepak bola Indonesia masih ada dalam pengawasan dari FIFA. Deretan alasan Sintayong bakal bawa Timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23. Pertama, baru juara SEA Games 2023. Indonesia boleh dibilang memiliki skuad U23 terbaik di Asia Tenggara pada saat ini. Sebab Timnas Indonesia U22 baru saja memenangkan SEA Games 2023 lalu dengan dominan. Skuad asuhan Indra Syafri tersebut melalui fase grup hingga final tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Skuad Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 pun diperkirakan akan banyak mengandalkan pemain dari tim tersebut. Kedua, Vietnam bawa pemain U20. Salah satu rival utama Indonesia meraih gelar juara adalah Vietnam. Di SEA Games 2023 lalu, Indonesia sebenarnya berjumpa di babak semifinal. Timnas Indonesia U22 menang dengan skor tipis 3-2 pada saat itu kontra Vietnam, yang membawa tim U20. Pelatih Philippe Troussier pun memutuskan untuk memberi kesempatan lebih kepada para pemain U20 untuk ajang U23 ini. Ketiga, sepak bola Thailand sedang terguncang. Thailand juga merupakan salah satu lawan terberat Indonesia di Asia Tenggara. Mereka merupakan lawan Timnas Indonesia U22 di final pada SEA Games 2023 lalu. Namun, kancah sepak bola Thailand sedang terguncang belakangan karena pengunduran diri sang ketua umum federasi, Somyot Phonphanmuang, yang akhirnya batal mundur. Keempat, rekam jejak di kompetisi Piala AFF U23. Sepanjang sejarahnya Piala AFF U23 baru digelar 3 kali. Indonesia, Thailand, dan Vietnam memenangkan masing-masing sekali pada ajang ini. Indonesia sendiri baru sekali tampil di ajang tersebut. Namun dalam satu-satunya kesempatan itu, Indonesia sukses menjadi juara pada tahun 2019 silam setelah mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kelima, adanya Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Timnas Indonesia U23 kemungkinan akan membawa skuad hampir sama seperti SEA Games kemarin. Banyak di antaranya yang merupakan pemain dari tim senior seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho. Ditambah lagi Timnas Indonesia U23 bisa diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Keduanya pun sudah menjadi bagian dari tim senior sejak FIFA Matchday Juni lalu. Jenner dan Struijk sendiri masih berusia 20 tahun, jadi masih boleh dipanggil Timnas Indonesia U23. Maka bukan tidak mungkin Sintayong akan mengandalkan mereka berdua di Piala AFF U23 mendatang demi meraih gelar juara. Ambil alih Timnas Indonesia U23, kontrak Sintayong jadi sorotan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan kontrak juru taktik Timnas Indonesia Sintayong yang kekinian juga ditugasi melatih Timnas U23. Sebelumnya, Erick Thohir menegaskan Sintayong bakal melatih Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut mengambil alih tugas Indra Syafri yang sebelumnya didapuk mengamandoi Timnas U23. Teranyar, Erick menerangkan bila Sintayong melatih Timnas senior dan Timnas U23 sudah sesuai dengan kontrak yang disepakati. Adapun Indra Syafri mengaku Timnas Indonesia U20.
Kontrak Sintayong itu U23 dan senior. Coach Indra untuk SEA Games dan U20. SEA Games juara, U20 sudah siap. Kata Erick Thohir. Timnas Indonesia U20 sendiri bakal mengikuti kejuaraan Asian Games 2023 di China pada 23 September hingga 8 Oktober mendatang. Di sisi lain, Timnas Indonesia tak akan tampil dengan kekuatan terbaik saat terjun di ajang Piala AFF U23 dan Asian Games 2023. Sebagai gantinya, skuad Garuda pun akan diperkuat pemain-pemain muda untuk menambah jam terbang. Karena seperti dijelaskan, Ketum PSSI Erick Thohir bahwa dua ajang tersebut tak menjadi prioritas. Saya bicara ke Coach Indra Syafri, yang Asian Games kami akan siapkan pemain U20. Terus kenapa takut? Sama Argentina saja sudah berani. Celoteh Erick Thohir.